Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema pokok bahasan kita, yaitu Allah berkarya melalui Iptek. Hal yang pertama yang akan kita perhatikan adalah pengertian Iptek. Iptek kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan sendiri ini diartikan seluruh usaha sadar untuk melihat, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui pengertian ini, maka dapat disimpulkan Iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Melalui Iptek diharapkan pengetahuan manusia akan berkembang dan menjadi sarana pendukung untuk menyebarkan segala informasi dan pengetahuan dari berbagai teknologi yang ada saat ini dan teknologi yang akan diciptakan untuk masa depan. Harus kita pahami bahwa sejarah peradaban manusia memperlihatkan kepada kita bahwa perkembangan teknologi selalu selaras dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, sehingga kita bisa mengetahui tujuan utama pengembangan Iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, cepat, serta menunjukkan tingkat kemajuan berpikir dan berkreasi. Selanjutnya, kita akan melihat perkembangan teknologi dari abad ke abad. Yang pertama, abad 17. Perkembangan teknologi pada abad ini terjadi pada revolusi industri, khususnya dalam bidang tenaga, di mana penggunaan tenaga manusia atau hewan digantikan oleh tenaga mesin. Lalu yang kedua, abad 20. Pada abad ini, kemajuan Iptek di bidang elektronika berkembang pesat, dan hal ini dirasakan mulai dari masyarakat sederhana sampai pada masyarakat kelas atas, di mana pada saat itu siaran televisi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga, abad 21. Abad ini disebut abad digital. Keberhasilan teknologi dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti medis, jaringan 4G, layar sentuh, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Alkitab tentang Iptek, atau bagaimana iman Kristen menanggapi perkembangan Iptek hari ini? Harus kita pahami, keberadaan Iptek sudah ada sejak awal kehidupan manusia, di mana Allah sendirilah pendorong dan pemrakarsa lahirnya Iptek. Landasan teologis dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 21. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya dan dianugerahi sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Kejadian 4 ayat 21-22 menggambarkan dengan akal budi manusia memiliki daya cipta Iptek. Dalam Amsal 1 ayat 5 berkata, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Ayat ini hendak mengatakan Allah menghendaki manusia agar mengembangkan diri, menambah ilmu, serta memiliki pengertian dengan memanfaatkan Iptek secara baik dan tepat.
Selain kitab Amsal, Rasul Paulus juga dalam suratnya memberikan nasihat agar jemaat Filipi, jemaat Kristen, hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Paulus mengajak jemaat untuk tidak mengikuti orang-orang bodoh, tetapi mengikuti orang yang mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Lalu bagaimana sikap pelajar Kristen terhadap perkembangan iptek? Yang pertama, iptek adalah anugerah Tuhan, oleh karena itu harus kita syukuri. Yang kedua, iptek harus dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu berdasarkan sikap takut akan Tuhan dan nilai-nilai moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.